Pak, Pak RK kalah di Jakarta, padahal Bapak sudah ke Jakarta, ada imbauan atau terima aja nih Pak RK kalah Pak? Tanyakan ke Pak RK. Yang begono disebut macan. Macan dari mana? Saya dan istri mencoblos di TPS Kehangatan ini. Salam hangat dari Pak Presiden Prabowo. Seperti yang selalu beliau katakan, yang namanya perbedaan hal yang wajar. Indonesia ini negara besar. Sekali lagi, perbedaan itu hal yang lumrah. Buat kandidat-kandidat yang kemarin kalah di pilkada, ini aku punya 2 tips yang bisa kalian coba untuk kalian bisa memenangkan pilkada di periode berikutnya. Pak Anies, Pak Ganjar juga bisa coba kalian kalau pengen menang di pilpres periode berikutnya. Yang pertama, kalian harus punya tote bag kayak gini. Dan jangan lupa harus ada stikernya. Stikernya itu nanti berisi gambar kalian, terus ada tulisan nih yang paling penting, bansos spasi nama kalian. Cara kedua, kalian bisa cari tempat kayak gini. Kalian bisa masuk, dan jangan masuk semua, kepala kalian harus keluar sedikit dan ucapkan mantra ini. Walk the talk, not only talk the talk. Yap, sesuai video di awal, kali ini Mimin lagi dan lagi akan menyajikan sebuah sindiran-sindiran lucu para netizen dan juga komentar yang sangat menohok terkait dengan apa yang menjadi perilaku Gibran yang tidak jauh berbeda dengan ayahnya. Ya, saya kira kita tidak kaget lagi dengan hal itu, bahwa apa yang menjadi tingkah laku Pak Mulyono yang gemar bagi-bagi bansos kemudian diklaim bahwa itu adalah bansos dari dirinya. Nah, hari ini Gibran juga menerapkan hal yang sama, seolah-olah kita melihat diri Gibran ini adalah kamuflase dari Pak Mulyono. Dari semua pergerakannya dipastikan hampir sama. Dan mungkin ini adalah ajaran dari Pak Mulyono sendiri. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lanjut ke videonya seperti apa. Dan semoga sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang menjadi sindiran-sindiran para netizen dan juga komentar-komentarnya yang sangat-sangat menohok. Sorry bos, kami warga Jawa Tenggara tak butuh rambu. Kami butuhnya sembako. Aduh. Not only talk the talk. Lapor Mas Wapres. Saya mau bertanya. Apakah bantuan yang berlabel Wapres Gibran itu memakai uang pribadi atau memakai uang negara? Aduh. Mohon dijawab Mas Wapres ya. Terima kasih. Sampai dilaporin lah. Parah netizen. Julid. Jokowi sama anak-anaknya 11-12 emang benar sih, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Contoh, bansos dibilangnya dari Jokowi, ya kan? Sekarang si Gibran, bansos dibilangin dari Gibran. Ke 11-12 padahal bansos semuanya itu dari uang rakyat. Uang rakyat kembali ke rakyat, tapi seolah-olah itu uangnya Jokowi. Tapi anehnya para kaum pemburu bansos percaya kalau itu bansos itu dari mereka, dari Jokowi sama Gibran. Makanya mereka itu kaum kelaparan itu tidak punya otak. Kalau punya otak dia tidak akan menjadi pengemis. Bener nggak? Mereka akan ngomong, loh, ini uang rakyat loh, uang kita dikembalikan ke kita, bukan uang kalian. Kenapa kalian mengeklaim itu uang kalian? Pasti begitu. Kalau orang-orang pemburu bansos itu cerdas. Tapi aku tanya, emang pemburu bansos itu ada yang cerdas? Hah? Kalau pemburu bansos itu cerdas, dia akan bekerja keras, tidak akan mengandalkan uang dari pemerintah. Betul.
Uang udah tahu, uang dari pemerintah, dibilang uang Jokowi sama uang Gibran, percaya mereka. Makanya IQ mereka jongkok. Oh ya, sebentar lagi kan follower gue sudah mencapai 100. Saya akan bagi-bagi HP kan. Tunggu aja. Selaras. Teori buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Gue nggak percaya juga, ternyata teori itu berlaku sampai level kepala negara gitu. Gue nggak nyangka kalau ini bener plek ketiplek kayak bapaknya. Jadi takut anjir, gue jadi takut beneran dah. Cara ngebagiin bansosnya sama. Kemarin juga dia bikin ulah tuh, naik pesawat biasa. Dulu bapaknya juga pernah ngelakuin hal yang sama. Jadinya plek ketiplek banget gitu. Gimana ya? Kalau dibilang salah, enggak sih, ya namanya satu keturunan enggak salah. Cuman yang jadi salahnya yaitu ketika bantuan sosial itu diklaim menjadi bantuan yang dimana seolah-olah bantuan dari dia pribadi. Karena sejatinya bantuan-bantuan tersebut itu dari pajak masyarakat yang dikelola di APBN, yang dimana dikeluarkan lagi menjadi dana bantuan sosial, yang itu digelontorkan untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Yang jadi masalahnya, kenapa diklaim seolah-olah itu bantuan dari pribadi atau uang pribadi? Nah bang, emang tahu dari mana lu itu duit APBN? Bisa jadi itu duit pribadinya Mas Gibran. Itu masalahnya. Orang-orang yang kayak gitu juga nggak bisa ngebuktiin kalau bantuan-bantuan yang diklaim atas nama diri dia dibeli pakai duit pribadi. Buktiin hal itu. Karena itu yang jadi masalahnya. Ada dua masalah di sini sebenarnya. Seharusnya bantuan sosial itu emang digelontorkan kepada orang-orang yang membutuhkan, tapi dengan cara yang lebih bijak. Bukan digelontorkan untuk pencitraan, bukan digelontorkan untuk mengklaim kalau bantuan sosial itu dari diri dia pribadi. Bukan kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa emang sengaja melakukan hal itu agar masyarakat kita itu berpikirnya kalau setiap bantuan yang mengatasnamakan diri mereka itu pure dari diri mereka sendiri atau uang pribadi mereka, atau sebaliknya. Apa memang mereka melakukan itu karena mereka berpikir kalau masyarakat kita ini memang gampang dibodoh-bodohi, yang dimana bantuan itu dari negara diklaim untuk diri sendiri, agar masyarakat kita ini berpikir kalau semua bantuan yang dia terima dari diri mereka pribadi dan harus dibalas budi, padahal bantuan itu dari uang pajak seluruh masyarakat Indonesia. Yap, saya kira itu berbagai sindiran dan juga komentar-komentar pedas dari netizen terkait dengan apa yang menjadi kelakuan Gibran ini yang 11-12 dengan ayahnya, gemar bagi-bagi bansos, gemar belusukan, gemar pencitraan untuk memoles dirinya agar bisa dinilai sebagai pemimpin yang peduli terhadap rakyat. Dan wajar jika netizen mengatakan bahwa Gibran ini sama ayahnya atau bapaknya 11-12. Tapi saya secara pribadi mengatakan bahwa Gibran lebih parah dari ayahnya sendiri. Karena ayahnya tidak pernah mengatasnamakan Joko Widodo pada saat memberikan bantuan kepada rakyat kecil atau korban bencana banjir dan sebagainya. Tetapi Pak Jokowi menulis di situ bantuan presiden tanpa menyebutkan atau menuliskan namanya di bantuan tersebut. Aduh, Mas Gib. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya tidak panjang lebar dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.